Baik, bisa. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah في هذه الفرصة إن شاء الله سأقدم الملف يعني الملخص أو التلخيص تحت الموضوع The Effects of Islamic Microfinancing, Human Capital, and ICT Usage on Women Micro Entrepreneurs Performance in Malaysia. Mungkin setelahnya saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Labasa, labasa. Bahasa Inggris. Jadi judulnya tentang ini adalah bagaimana eh, pengaruh dari sebentar, pengaruh pembiayaan mikro syariah, kemudian modal manusia dan penggunaan ICT terhadap kinerja pengusaha mikro perempuan di Malaysia. Ya, awalan, jadi apa namanya tentang kesimpulan ya dari bukan kesimpulan abstraknya itu kalau studi ini meneliti semacam pengaruh pembiayaan mikro syariah, kemudian pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ICT itu ya kurang lebih ya TIK itu ya, Nah, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kinerja pengusaha mikro perempuan yang ada di Malaysia. Yang ini itu didanai oleh lembaga keuangan mikro syariah. Ya, di sini sudah bisa kita lihat namanya IMFI. Ya, iya. IMFI. Ya, jadi semacam penelitian ini menggunakan amanah ikhtiar Malaysia sebagai lokasi penelitian dan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi dalam penelitian ini tujuan dari penelitian ini adalah yaitu menyelidiki pengaruh pembiayaan mikro syariah, terus SDM dan penggunaan TIK terhadap kinerja perempuan yang dilakukan di Amanah Ikhtiar Malaysia. Jadi Amanah Ikhtiar Malaysia itu semacam lembaga pembiayaan mikro, lumayan besar di Malaysia. Kalau kita lihat itu cukup masyhur ya, tersohor di sana. Yang mana penelitian ini itu memiliki kontribusi ya, teoritis, metodologis, kemudian manajerial, dan mengarah pada pemahaman yang lebih tentang faktor-faktor penentu keberhasilan pengusaha mikro perempuan dalam konteks IMFI. Kemudian itu untuk tujuan penelitian. Kalau untuk bentuk data, saya agak belum paham. Mungkin yang saya Iya. temukan adalah ini ya, bentuk datanya memang kualitatif dan survei cross sectional. Ya. Kemudian sumber data ini itu kita bisa lihat dari sumber data primer ya, yaitu dari populasi lembaga keuangan mikro Islam terbesar ya, AIM itu ya. Kenapa AIM dipilih? Ada pertimbangan yaitu fakta bahwa lembaga ini adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang terkenal, yang barusan saya bilang, dan cukup mapan di Malaysia. Sehingga peneliti ini mungkin menganggap AIM ini sudah cukup baik, sudah cukup kredibel untuk dilakukan penelitian di sana. Yang mana nanti akan ditemukan data yang memadai. Nah, karena memang AIM ini juga dikenal karena ia merupakan lembaga yang terbukti ya, memiliki kepedulian terhadap kewirausahaan mikro perempuan. Jadi di Malaysia itu kalau kita lihat eh, mungkin kalau sebelum-sebelumnya itu peran perempuan dalam hal wirausaha ya itu tidak begitu besar sebelum mungkin era-era modern gitu. Karena mungkin keterbatasan ya, keterbatasan sumber daya ataupun
Ya mungkin di sana lebih cukup banyak laki-laki yang umum ya, tentang wirausaha itu laki-laki cukup umum ditemukan di sana, sehingga ini menjadi semacam motivasi ya, bahwasanya perempuan itu juga punya peran ya dalam hal kewirausahaan. Itu yang mungkin sedikit saya baca tentang sejarahnya begitu. Kemudian metode ini, sumber metodenya adalah convenience sampling yang bertujuan Hmm. untuk mendistribusikan kuesioner di seluruh negara bagian Selangor. Jadi memang hanya negara bagian Selangor saja, tidak ke seluruhan Malaysia. Kenapa? Ini ya, yang mana itu sudah konsultasi dengan pejabat AIM dan mengevaluasi daerah-daerah yang diketahui memiliki prevalensi COVID-19 yang rendah. Ya. Ini disebabkan karena bahwasannya data yang dikumpulkan pada Agustus tahun 2020 saat itu ya masih COVID melanda Malaysia bahkan di dunia. Yang mana setelah dianalisis awal 10 kuesioner itu yang dikembalikan tidak dimasukkan dalam pertimbangan karena tidak dianggap lengkap atau salah diisi. Yang mana eh, responden pada penelitian ini kurang lebih sejumlah 120 orang. Kemudian untuk hasil penelitian, ini ada beberapa poin yang saya ringkas. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik usaha ya itu yang menerima pelatihan itu melaporkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam hal penjualan, kemudian pendapatan dan nilai aset ya dibandingkan UMK atau pelaku usaha yang tidak sempat menerima pelatihan. Memang ini kan salah satu tujuan AIM ini untuk mempromosikan kewirausahaan di kalangan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Jadi memang ada tujuan semacam membantu gitu Ustaz, kepada mereka Hmm. yang sebenarnya mereka punya keinginan untuk berkembang mengembangkan bisnis, tetapi mungkin ada kendala dari segi skill ya, butuh pelatihan karena kan juga butuh biaya. Kemudian eh, bahwasanya pendanaan yang disediakan oleh AIM itu telah memberikan manfaat bagi sejumlah besar perempuan dalam hal peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Ya. Selain itu juga ada penelitian lain bahwasanya pembiayaan mikro syariah ini itu memungkinkan pemilik usaha untuk memperoleh semacam peralatan baru, kemudian jangkauan pasarnya menjadi lebih luas, dan ada inovasi-inovasi produk yang bisa dilakukan. Ya, ini juga nanti efeknya adalah adanya laba dan pendapatan yang semakin meningkat dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Jadi ada konsekuensi positifnya ya, itu pengaruh positifnya itu keuntungan meningkat, kemudian kinerja produksinya juga semakin meningkat. Kemudian yang kedua, ada hubungan signifikan antara modal manusia atau sumber daya manusianya itu dan kinerja perempuan yang menekankan pentingnya modal manusia sebagai sumber daya yang tidak berwujud. Juga menurut responden penelitian bahwa proses pembelajaran dan pengalaman ini penting juga merupakan komponen penting dari modal manusia orang-orang yang memungkinkan memperoleh berbagai peluang bisnis. Jadi dengan adanya pelatihan dan pembelajaran ini itu menjadi modal yang penting ya bagi mereka ketika ingin memperbesar peluang bisnis mereka. Dan yang terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik usaha yang menerima pelatihan, jadi kurang lebih sama ini, yang di atas. Ustaz. Ya, Oh ya, oke, sama. sip. Sekarang coba ke metode. Inspirasinya apa? Pentingnya. Intinya pendidikan dan pengalaman sebagai modal dalam memperbesar Oh peluang bisnis. ya, oke, pendidikan dan eh pendidikan dan modal manusia.
pendidikan dan pengalaman ya itu human capital. Human Nah, capital. sebenarnya ya apa namanya ini human capital tuh menarik. Ini kan studi ini kan terkait eh, pengusaha perempuan, penggunaan teknologi, human capital dan juga pembiayaan syariah. Nah, ini kan yang paling menarik karena pembiayaan mikro syariah tadi ya. Kemudian ya kamu perlu tambahkan lah inspirasi itu kamu kira-kira habis membaca studi ini tuh pengen meneliti apa? Contoh kalau studi ini kan tentang pentingnya human capital. Nah, human capital apa yang kemudian bisa kita teliti lebih lanjut tapi di bidang yang beda. Kalau ini kan pengusaha perempuan, misalnya human capital untuk lembaga keuangan syariahnya gitu ya. Jadi kalau ini kan human capital pengusaha, ya kan? Oh, Nah, jadi misalnya seberapa pentingkah human capital dalam Islamic Microfinance Institution? Nah, misalnya. Contoh bisa pengaruh human capital terhadap kinerja karyawan lembaga keuangan syariah. Itu juga sudah satu dua variabel sendiri udah bisa dipakai. Nah, kemudian ICT usage. ICT usage itu kan tentang teknologi informasi. Ini menarik sih. Apa namanya? Tapi nanti ini coba ya. Jadi itu contoh. Jadi kita harus bisa meluaskan itu ya. Saya coba share screen dulu. Ranah istihadnya itu ada di sini, teman-teman. Ya, ya harus banyak baca lagi. Jadi bukan berhenti baca di sini. Tapi ini udah Mang kelas. Manzur, Ustaz. Alhamdulillah. Contoh gini. Ya, ini yang sering saya terapkan juga. Ini human capital ini udah cukup bagus lah ya. Kita mau pakai lagi boleh untuk kaitannya tadi ya pengaruh human capital terhadap kinerja karyawan BMT gitu ya. Kita ngambil ini. Ini tuh apa sih Pak? Ini satu lima biasanya ini item pertanyaan. Nanti si pengisi kuesionernya menjawab iya apa namanya sangat setuju sampai tidak sangat tidak setuju gitu ya. Gampang yang ini human capital ini. Nah, misalnya yang agak sedikit ini tuh ini. Nah, ini ICT usage. Nah, contoh Pak saya pengen apakah penggunaan teknologi informasi di antara karyawan BNT itu juga punya pengaruh. Nah, ini kan kadang-kadang pertanyaannya itu kalau kita baca, apakah pertanyaan ini relevan untuk kita tanyakan pegawai BMT? Contoh, mengelola hubungan konsumen dengan sosial network, Facebook, Instagram, YouTube. Lah. Kayaknya enggak, Pak. Tapi kalau melayani konsumen melalui WA, iya. Nah, terus gimana? Bisa nggak kita ubah pertanyaannya? Boleh. Nah, jadi kita kayak adopsi. Jadi ini sumbernya ada, tapi kita ngadopsi. Pertanyaannya kita sesuaikan ICT usage untuk kaitannya kepada karyawan BNT tadi. Nah, gitu, ya kan? Nah, ini karena ini pengusaha, jadi pertanyaannya ini gitu ya. Tapi pertanyaan layanan karyawan yang bisa memakai LCT apa gitu ya. Nah, itu bisa nanti dicari jurnal yang lain juga, misalnya terkait ICT di lembaga keuangan itu bentuknya apa aja, nanti bisa jadi item-item pertanyaan. Jadilah judul sebuah penelitian pengaruh human capital dan ICT usage terhadap kinerja performan karyawan BNT. Nah, itu jadi judul. Cek di Google Scholar. Kalau tidak ada, itu berarti novelty yang cukup tinggi. Kemudian dikerjakan bisa deh. Insya Allah kalau ada rekanan Ustadz teman ini punya teman-teman BMT mencari seratusan orang tidaklah susah ya. Nah ini kemarin saya tambahkan dengan metode ini ya. Tadi kalau kita sintesiskan Yahya sama tadi ini Gavi itu metodenya sama, sampel S. Dan tadi yang Yahya itu 150 ya. Kalau yang ini 120. Emang bisanya berapa, Pak? Sebenarnya sampel S itu bahkan bisa sedikit ya. 30, 40, tapi ini ditingkatkan lah. Apa namanya, diantaranya jadi seratusan gitu ya. Di standar jumlah-jumlah yang lebih tinggi, mereka sepertinya meminta 400-an data. Nah, ini adalah salah satunya. Ya. Jadi kalau teman-teman yang aktif berorganisasi, punya jamaah, jejaring, itu sangat-sangat potensi sebenarnya. Makanya kadang-kadang ketika saya membimbing, saya sering tanya komunitas apa ataupun jejaring apa yang apa namanya dimiliki gitu.
Sehingga itu, oh Pak, saya punya Pak pengajian sekali di pasar A misalnya. Kan kalau pasar berarti banyak pengusaha tadi kan. Tinggal nanti kita set up apa namanya judul semisal itu contoh. Ya, jadi banyak itu human capital. Oh, jadi kayak human capital sama ICT-nya ya contoh. Dan itu mungkin juga kira-kira Davi apa saja yang selain kalau ini kan pengusaha yang dibantu sama Islamic Microfinance apalagi? Eh, ini mungkin sumber dayanya aja sih. Kayaknya belum ada. Budaya, oke. Atau contoh misalnya, tapi nggak banyak sih. Kita spesifikkan temanya. Ya memang sih lembaga keuangan mikro membantu pengusaha mikro. Cuma ini dispesifikkan pengusaha mikro perempuan, ya kan? Bisa juga kita agak spesifikkan karena temanya kita lebih ya ya inilah seni gitu ya. Oh, bantuan Islamic Microfinance untuk wisata halal gitu. Pengusaha wisata halal itu bisa juga. Jadi itu kreativitas silahkan. Pak, ini idenya ditulis dulu boleh nggak ditulis dulu? Wah ternyata susah Pak. Pengusaha wisata halal yang menggunakan Islamic Microfinance itu tidak banyak. Ya udah, tidak usah apa namanya. Mungkin bisa diganti metodenya. Nggak harus metode kuantitatif ini, tapi kualitatif misalnya. Kalau nggak banyak datanya ya. Tapi yang penting kita punya ide-ide itu untuk kemudian menjadi judul riset gitu ya. Baik, ya makanya harus tahu tentang Islamic Microfinance itu tadi ya. Sudah sampai mana? Kalau yang BMT yang saya juga bantu urus diantaranya, kami sudah cukup intens dalam mendanai usaha-usaha pengusaha-pengusaha muslim di bidang wisata. Dan itu mungkin saya bisa kembangkan juga, misalnya isu lingkungan ya. Apakah kemudian wisata halal itu yang kita bayari itu memperhatikan lingkungan enggak? Jangan sampai kayak Bogor. Bogor kan, tapi dia nggak tahu juga hibiscus itu wisata halal apa enggak gitu kan. Tapi seharusnya wisata halal bukan hanya sekedar masalah materi dan pendapatan daerah atau pendapatan pengusaha, tapi diantaranya ya selama dia bisa mampu mendapatkan pendapatan, mensejahterakan orang dan juga ramah lingkungan. Nah, itu menarik. Ya itu ya. Terima kasih Davi ya. Oke, Al-an ila man Oke. man yasta'id ba'da Davi. Mungkin Indra tadi tidak ada. Nanti tolong sampaikan ya bisa apa namanya kirim rekaman. Husna Irsyad Maujud Zaki tadi yang sudah itu Zaki yang tadi sedikit kendala ini ya sinyal. Biri, Kaifa Biri, Holas. Kalau Ustaz, Oh, oke, Insya tafadhol. Allah. Nggak usah share screen lah, Basa. Yang penting antum mencoba menjelaskan artikel tersebut. Tafadhol. Mewujud Ustaz. Artikel mewujud. Ada. Hmm. Nah, tafadhol, tafadhol. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Nabda, Waalaikumsalam. mungkin Afwan, nabda ila lugha Indonesia. La basa. Eh, saya dapat jurnal yang judulnya Zakat as a Corporate Social Responsibility. How how does it affect the financial performance of Islamic Bank? Artinya Hmm. zakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan bank syariah. Alat analisis dan gambaran ringkasan metode penelitian, alat analisnya menggunakan analisis data panel, menganalisis laporan tahunan 11 bank syariah lokal di Malaysia selama kurun waktu 2010 sampai 2019. Ringkasan model penelitian, analisis model regresi efek tetap dan efek acak dilakukan untuk menganalisis hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kontribusi zakat dan kinerja keuangan diproksikan dengan return on asset dan return of equity dari bank-bank Islam Malaysia. Oke, jadi Uh, terus tabet lanjutkan lanjutkan kemu- hasilnya. Nah, pada kemudian kemudian untuk abstrak
bahasa abstraknya Afwan Ustaz, ala langsung baca abstrak Ya, Indonesianya boleh labasa, Ustaz? labasa. Labasa. Boleh, DJ. Labasa. Abs- Abstrak Indonesianya, Bank Syariah harus secara aktif terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disingkat CSR sebagai bagian dari kewajiban moral mereka untuk berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh kontribusi zakat sebagai proksi dari CSR, sebagai kayak mewakili atau pengganti dari CSR gitu terhadap kinerja keuangan bank-bank syariah di Malaysia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel, di mana laporan tahunan dari 11 bank syariah lokal di Malaysia dianalisis selama periode 10 tahun, dari 2010 sampai 2011. Tahun analisis model regresi efek tetap dan efek acak dilakukan untuk menganalisis hasil penelitian. Nah, kemudian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kontribusi zakat dan kinerja keuangan diproksikan dengan return on asset dan return of equity. Dari yang bank Islam di Malaysia, oleh karena itu, temuan penelitian ini mengkonfirmasi pentingnya elemen seperti zakat dalam operasi bank syariah serta kinerja bank sosial. Habis itu tujuan penelitian bertujuan untuk mencari tahu kontribusi zakat sebagai proksi dari CSR terhadap bank-bank syariah di Malaysia. Nah, bentuk datanya ini saya kurang paham, Ustaz. Jadi saya baca-baca jurnalnya, eh, saya ambil yang sepaham saya aja, Ustaz. Ya, oke. Oke, Yang labasa, labasa. Sistemnya. mungkin nanti bisa dikoreksi kalau ada kesalahan, Ustaz. Ya, Bentuk ya, datanya betul. adalah data yang didapat dari hasil analisis model regresi efek tetap dan efek acak guna hasil penelitian terhadap 11 bank syariah di Malaysia yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, untuk sumber data, data penelitian berfokus pada 11 bank syariah di Malaysia. Data tersebut diambil melalui platform web terkait di setiap bank selama kurun waktu 2010 sampai 2011. 2019. Jadi saya baca-baca jurnalnya, eh, kalau nggak salah, data yang diambil itu bukan data yang dicari secara manual ke bank-bank, tetapi didapat melalui website-website bank terkait, Ustaz. Ya, oke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kontribusi zakat dan kinerja keuangan diproksikan dengan return on asset dan return of equity dari bank-bank Islam. Dari bank-bank Islam Malaysia, oleh karena itu temuan penelitian ini mengkonfirmasi pentingnya elemen seperti zakat, operasional bank syariah, dan serta kinerja bank sosial. Habis itu pendapat dan inspirasi dari artikel ini, eh, jurnal ini termasuk ide yang bagus ke depannya terkait dengan kontribusi zakat sebagai proksi dari CSR. Karena kemarin coba saya cari-cari artikel terkait dengan pengelolaan zakat, khususnya di Indonesia saja. Maksudnya diterapkan di Indonesia ini bagus. Karena saya coba cari-cari, ternyata masih banyak kasus-kasus penggelapan dana, habis itu distribusi yang kurang tepat, habis itu pencucian uang di lembaga zakat. Nah, coba saya cari terkait dengan CSR-nya juga, ternyata ada beberapa juga kasus di Indonesia terkait dengan pencucian uang atau penggelapan uang melalui CSR-CSR. Bahkan Ah, tahun 2000 berapa gitu BI sempat kena juga pencucian uang melalui 7 yayasan CSR kalau nggak salah. Saya baca-baca, saya baca-baca minggu lalu soalnya bacanya, jadi agak-agak ya, lupa. ya, labasa. Nah, jadi inspirasi saya kalau di jurnal ini kan kontribusi zakatnya melalui bank-bank syariah itu hanya sebagian besar pemegang saham dan zakat perusahaan. Tapi saya baca-baca jurnalnya kayaknya belum terlalu ke nasabah nasabah bank atau orang lain yang tidak orang lain selain nasabah. Nah, mungkin bank-bank syariah itu bisa jadi salah satu
salah satu alternatif baru untuk mengumpulkan zakat. Bukan baru sih sebenarnya, di BSI saya cek, kebetulan bank saya BSI, saya cek ada di sana untuk pembayaran zakat fitrah, zakat mal, terus duafa dan lain-lain sebagainya. Mungkin perlu ditingkatkan lagi dan perlu dikaji terkait pendistribusian, pengumpulan, pendistribusian dan pertanggungjawabannya. Nah, sejauh ini saya belum dapat nemuin ketika kita nyalurin zakat fitrah atau zakat mal ke bank, bank itu pertanggungjawabannya apa? Nah, itu saya belum mendapatkan. Kayak laporan-laporan arus aliran dana zakat malnya kemana, kemana diserahkan kemana, itu belum ada. Nah, mungkin itu Hmm, Ustaz, inspirasi dari oke. artikel ini dari saya. Ya, Habis itu baik. deskripsi Ron. metode penelitian Hmm, menyajikan oke. statistik deskriptif dari variabel-variabel dalam penelitian ini. Tabelnya saya taruh di paling akhir ini, Ustaz. Ya, siap, siap. Oke, جيد يا بيري أنا سأقول أبحث عن هذا oke. Nah, ini menarik ya. Artikelnya sebenarnya eh, saya kurang paham. Kayaknya sih itu pertamanya apakah benar itu dari data zakat atau data CSR. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ini zakat sih. Corporate Social Responsibility ini kan bahasa zaman dulu, bahasanya kalau ada yang membahas ya secara konseptual menyinggung perbedaan. Kalau CSR itu perusahaan mengeluarkan uang dalam rangka dapat balik dari masyarakat. Kalau zakat kita dalam Islam, kita karena Allah yang menggariskan, kita bayarkan lillahi ta'ala, tanpa harus itu kembali kepada kita. Contoh misalnya, teman-teman, diskusi CSR ini menarik ini, karena kalau istilahnya itu di lembaga non-Islam, atau bahkan perusahaan-perusahaan asing tidak, tapi bukan syariah dan sebagainya, mereka mengistilahkan itu tanggung jawab sosial. Contoh misalnya, Jarum misalnya, ya grup Jarum itu kan rokok gitu kan. Mereka tuh nggak membayar, nggak ada istilah zakat mungkin bagi mereka ya, atau mungkin mereka ngasih opsi kepada pegawai mau zakatnya dibayarkan apa enggak. Tapi intinya mereka itu kan kenapa mau membayari kegiatan-kegiatan olahraga, bulu tangkis, sepak bola, itu sebagai kegiatan CSR mereka. Dalam rangka apa? Kampanye, baik mungkin penonton, orang yang suka olahraga itu, kemudian melihat logo Jarum, kemudian setelah olahraga macam-macam, kemudian mereka merokok. Ini. Akhirnya apa? Kembali lagi supaya apa namanya kembali kepada mereka lagi keuntungannya gitu ya karena produknya dibeli. Nah, itu ada kajiannya lah lebih mendalam itu CS. Nah, tapi menurut saya ini sebenarnya zakat sih. Ya, kalau dari lihat, nah ini teman-teman sebenarnya kunci dalam penelitian lagi-lagi rekan-rekan sebenarnya adalah data sebenarnya. Ini ini Jordan Journal Business Administration ini beberapa artikel itu sebenarnya berbahasa Arab. Jadi harapan saya sih teman-teman juga bisa belajar itu ya. Saya juga punya gagasan nanti pengennya saya sampaikan ke Pak Isman juga. Jadi format tesis kita itu yang Arab itu agak saya kritisi gitu ya. Jadi kayaknya lebih cenderung kepada buku ya apa namanya buku-buku bahasa Arab zaman dahulu gitu ya. Tapi alangkah lebih baik, lebih tipis, tapi formatnya seperti jurnal. Gitu. Lebih lebih enak. Jadi bukan masalah tebel tipis, tapi yang penting beberapa komponen ada. Nah ini sumber datanya ya. Jadi bank-bank syariah di negara Malaysia yang jadi ini ada 11 bank. Nah, atas dasar inilah saya mengkategorikan artikel ini adalah artikel mikro. Kenapa? Karena datanya mikro, bukan seluruh bank. Jadi dia ambil sampel atau beberapa sampel atau beberapa bank saja. Karena tidak mencakup suatu daerah ataupun banyak negara, maka saya kategorikan ini datanya adalah data mikro. Jadi dipilihlah datanya, tidak seluruhan. Ya, jadi semua bank. Nah, yang menarik tuh ini sebenarnya datanya sangat sederhana. Jadi ini malah menginspirasi juga. Wah, ini ada kita harusnya berani submit ke jurnal ini. Ini jurnal ini salah satu jurnal terindeks Scopus. Saya lupa ya, Q3 atau Q2 di Jordan. Ini datanya sederhana kenapa? ROA. ROA itu setiap laporan keuangan bank syariah itu ada, gampang. ROE juga ada. Kemudian independennya cuma
zakat gitu ya. Terus kemudian dikasih ada beberapa kontrol variabel yaitu total aset sama total utang. Bagaimana pengaruhnya atau dalam hal model penghitungannya ya. Kemudian disimpulkan zakat itu punya pengaruh kepada ROA dan ROI. Nah, itu sangat sederhana sebenarnya idenya ya. Bahkan kalau salah teman-teman lihat ini hipotesisnya tuh kalau nggak salah satu tok. Ya, kalau yang dibaca Davi tadi mungkin sekitar minimal 4 sampai 5 ya, 3 4 5-an. Tapi ini tuh cuma satu hipotesis, tapi memang datanya banyak. Mana ya? Kayaknya sih tadi saya baca itu ada ya. Jadi hipotesisnya tuh cuma satu tok. Oh ya ini, ya. Cuma membaca satu tok ini. Nah, kelihatan ya. H1 ini. Jadi hipotesisnya satu tok ini. Itu jawab penelitiannya satu. Tapi bisa tembus Scopus juga. Ya memang nanti cara pembuktiannya tadi lewat cross section data tadi ya. Ada positif dan signifikan hubungan antara zakat dan ini. Dan ini menarik. Nah, saya agak cerita aja karena ini menarik karena apa namanya? Ternyata ada yang mendukung gitu ya. Dan saya tuh pernah waktu itu ya, karena kan di dalam ayat Al-Quran kita ada yang namanya zakat itu artinya kan anumum, gitu ya. Az-zakah maknahu anumum. Jadi siapa yang berzakat maka akan menumbuhkan bisnisnya. Waktu itu saya pernah membuat ya kenapa nggak coba kita buktikan teori teori Allah ini, teori Al-Quran ini. Orang yang membayar zakat rutin bisnisnya akan tambah, gitu kan. Kalau dari segi teori akunting ini nggak masuk akal. Kenapa? Duit keluar bukan untuk aset, bukan untuk apa-apa. Yang penting ini keluar duit. Kok bisa justru malah apa bisnisnya maju? Kan di teori akunting nggak bisa ini dimasuk akal kan gitu ya. Nah, ini juga menarik diskusi antara lain di masalah pencatatan zakat ya. Makanya sempat rame dalam hal ini. Ini catat aset apa-apa gitu ya. Padahal ini tapi saya nggak mau masuk ke itu terlalu panjang penjelasannya. Tapi singkat cerita, waktu itu saya pernah bimbing skripsi dan dipertanyakan tentang teori itu. Menurut saya ini bukan teori barat, ini ada di Al-Quran kita coba. Nah, pertanyaan gini, Pak, gimana kalau data di lapangan tidak sesuai dengan teori Al-Quran? Kira-kira yang salah Qurannya apa kitanya sebagai peneliti atau mungkin data yang memang tidak merefleksikan dari teori Al-Quran itu. Jadi saya pernah, jadi kita tuh meneliti itu ada apa namanya, ada niatan lah ya. Jadi kita juga cukup tahu etika gitu. Kalau seandainya waktu itu kita meneliti pakai kualitatif bukan kuantitatif aja. Jadi cuma sederhana mewawancarai 15 pedagang di sekitar pasar terkait kesadaran mereka membayar zakat. Lah kok dilalah juga datanya bagus. Jadi hampir sebagian besar yang membayar zakatnya rutin, macam-macam itu, bisnisnya berkembang. Gitu ya. Dan itu ternyata ketemu gitu lah. Oh, namanya ini kan kalau secara teori akunting atau teori barat bisa jadi nggak bisa mengumpulkan tentang itu. Tapi ini juga sebagai dalil juga ini ya, salah satu artikel ini ya. Ketika orang membayar zakat, berarti kemampuan finance performance-nya itu semakin bagus. Nah, ini salah satu bukti lagi ya kan banyak orang membantah, yo nggak bisa, padahal ada makanya yang penting bagi kita umat Islam, pedagang Muslim, bang, kita nggak akan lari dari zakat. Gitu. Kalau suruh bayar bayar gitu, nggak akan lari dan tidak akan menjadi kambing hitam zakat yang dibayarkan sebagai salah satu penyebab usahanya berkurang atau tidak baik gitu ya. Nah, ini yang beberapa ya. Jadi gampang ini dari laporan keuangan ini. Tinggal download. Nah, maka teman-teman juga bisa bikin penelitian semisal dengan mendownload laporan keuangan beberapa bank syariah. Nanti kalau caranya ada banyak internet, YouTube yang bisa mengajarkan ya. Oke, intinya tadi ya satu subinterpretasi saja. Intinya pengaruhnya positif. Berarti kalau ada bank syariah membayar zakat, berarti kemampuan keuangannya baik gitu ya. Oke, gitu ya. Baik. Nah, sekarang mungkin itu saja inspirasinya. Dan ini bisa juga diterapkan yang lain. Misalnya kalau mau diganti bukan bank syariah, tapi lembaga keuangan mikro syariah juga boleh. Pedagang mikro syariah juga boleh. Ya, mau baik kualitatif atau kuantitatif, intinya ini membuktikan lebih. Jadi, kalau kita kan ini ya, nah ini silahkan. Eh, ini saya tambahkan lagi. Jadi kayak misalnya kita mengajarkan ini kan Ramadan ya tentang zakat fitrah macam-macam. Zakat adalah kewajiban, zakat adalah ini oke. Okay.
Tapi ini salah satu bukti juga kita sampaikan dalam sebuah studi empiris gitu ya. Di beberapa bank syariah Malaysia, mereka ketika rutin membayar zakatnya, itu punya pengaruh positif terhadap kinerja keuangannya. Ini dibuktikan. Nah, jadi kita nggak cuma omon-omon, bukan dalil-dalil yang dikirain orang itu goib, tapi sebenarnya Allah telah banyak sih menurut saya. Cuma kita aja yang masih kurang membaca, kurang ikro, kurang menyampaikan secara ilmiah. Padahal sebenarnya bukti-bukti Allah itu terlalu banyak, gitu ya. Nah, jadi ini salah Malik nih. Jadi kalau ada bank syariah kok lari dari zakat, nih ini mungkin ada ukirisnya kamu mbak lari dari zakat ya tambah nyungsep gitu kan. Karena seharusnya zakat itu tidak akan pernah berdampak negatif kepada kinerja keuangan tersebut gitu ya. Kalau dari zakat itu kan disesuaikan. Oke. Baik, mungkin itu saja ya. Ini sebagai tambahan ini bisa buat materi pengajian ini. Ya kan. Jadi tapi dalam hal berbeda. Saya harap teman-teman juga berlatih seperti itu. Maka saya ajarkan seperti ini. Jadi bukan masalah hanya menyampaikan dalil, tapi diantaranya bukti-bukti empiris di sana yang sangat banyak, yang mungkin karena kita kurang ikro atau kurang ini, itu belum tersampaikan. Kalau kita sampaikan seperti ini, maka justru semakin banyak kesadaran tadi ya. Nah, ini juga dapat hal banyak. Tadi kalau kesadaran halal, kesadaran berzakat, oh itu juga zakat awareness. Nah, itu belum banyak yang neliti itu. Loh, Pak, zakat kan kewajiban, memang harus pakai kesadaran. Ya, silakan. Oh iya, iya. Iya, iya. Sebentar ya, saya tak tunggu dulu aja. Iya. Baik, tadi ada saudara yang mampir, kemudian pamit, jadi saya harus ini. Baik, habis ini ada Hunaka Sayuti Akhor, selain tadi berarti Zaki sudah ya. Usna Mojud, Al-An Sayuti, yang ilam tastati tursil tasjil ba'sa. Lakin kadalika insyaallah fi qaudin labudda an ini ya an tahtar wa makalah wahidah lil ard ba'da nisil fasl. Insyaallah anas lapatna nasartuha fi grup. Afadal al-an man akhar sayuki man siapa ini yang ini apa mungkin yuk cukup semua nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya nggak apa-apa berarti kita ya kita absen lah. Husna maujud. Husna. Wan Husna. Ustaz, Eh? husna Oh, mungkin huwa yatawaqqaf min ad-dars. di oh di ana. Naam. آه، نعم يعني ممكن عنده مشكلة يعني Muskilah. في الجامعة Oh ya. وفي Di jamiah fi baitihi ya mungkin fi ahlihi lah. Bersama Allah asa an yakuna kul huwa khair lahu wa kula qada'in qada'allahu lahu khair. Ya ini memang
Ya namun kita tidak tahu musibah ini, tapi kita doakan yang terbaik lah. Semoga juga insya Allah seperti itu. Kalau Husna mungkin mau memulai lagi, moga-moga Muhammadiyah beasiswa tetap bisa terbuka ya. Intinya, ya jadi lebih baik ya. Baik, ini ayahnya Irsad ya. Irsad, Anta Musta'id, Alan. معذرة دكتور. أنا Ah, أنا ah. في القرية. Oh, dari Korea, Allah Masa. والمنافق في Ya. البيت. Ah, oke. Nah, liman lam yuk deh. Dan ya, naruto anak araftu husna anahu kharaja minal grup wa ana kadalika ladri kayak liman dah ada yumkin dah sama ba'da an sami tumin dafi tadi ya mungkin hunaka muskilah lahu la yastati an yastamir daras tabaksa mungkin la nadri lakin nad'u lahu kullah khair ya itu adalah ini. Nah, itulah namanya perjalanan akademik ya. Saya kira tidak, bahkan ini kalau kita kadang hitung dari S1 kapan perjalanan kita tidak semuanya kemudian bareng, ada beberapa yang kemudian harus ya macam-macam, entah masalah keluarga ataupun perkara-perkara lain lah. Pernah saya punya ada tuh teman semester 7, habis itu baru dipanggil di Madinah. Ya udah berangkat ke Madinah mulai lagi dari semester 1. Macam-macam ya, jadi wallahu a'lam. Oke, Irsyad, Sayuki atas Cil ya. Kemudian Inggar, kadalika untuk biruhu biri kadalika bianahu biri udah ya, biri tadi udah. Zaki yang ini Kholas Ustaz. nanti ya. Nah, Zaki yang ini Pitascil ya, Pitascil. Jadi yang belum itu Irsyad, Zaki sama Indah. Nah, ini untuk biruhum. Nah, ana sausir dan ana lakot nasyar tuh mada una oke oke ini yang sudah ya. Ini sebagai fi akhir qabla an nakhtim hadzal liqa ana sa'ushir ani laqad qasamtu lakum al maqalat. Ini lebih susah sebenarnya. Ana zulakin laba saya nahnu nata'allam ya terus kayak gitu kadang dipancing mungkin antum bil faham layat yumkin qalil lakin bisa bab murur waqt yumkin yasdadul faham. Ya ini juga sering ya, saya waktu di pondok udah itu belajar SMP aja udah kitab Bidayah Tulis Tahid. Itu di akhir apa namanya nahnu kana fi mahadi guntur ada di fasal homis wasadis au yusawi asani sanawiyah ada lakot nata'alam bidayah bidayah mustahid mahmalam nahnu tidak. Tapi ketika di syariah kita diajarkan lagi bidayatul mustahil. Jadi memang sebenarnya yang penting terus belajar gitu ya. Nah, ada ana lakot share lakum ya. Ini nanti tolong diisi nanti keterangannya nanti sudah presentasi atau belum. Tapi al-unwan ayu makolatin alati iftata ya. Ana lakot nasyatu min jadid majmu'ah artikel ala ma yata'alaq bi al-iktisad al-kulli. Nah, jadi ini ada data-data kulli yang dipakai sehingga ini kemudian saya kategorikan sebagai apa namanya artikel makro ya. Jadi artikel-artikel makro ya saya sebutkan ini artikel penelitian yang menggunakan data makro seperti pendapatan negara, ya, pendapatan nasional negara, pendapatan bruto negara, ataupun seperti nilai tukar. Ya, data nilai tukar itu juga data makro dan lain sebagainya. Itu lebih tinggi lagi karena bisa jadi lebih rumit tapi bukan kemudian kita nggak paham karena ya nahnu nad'u kulla khair. Kita tidak bisa melawan takdir kalau seandainya salah satu dari kita mahasiswa jadi menteri keuangan, jadi menteri penasihat badan kepala haji. Mereka ketika menghadapi isu-isu nasional kayak gini, mereka bisa menindaklanjuti ya. Karena kalau biasanya isu-isu nasional itu adalah isu-isu negara. Jadi itu juga menjadi salah satu
penting untuk kita juga belajar membaca artikel dan juga memahami ininya. Ya, mungkin ada unaka minkum man yakunu wafdan. Nah, kalau kalian jadi salah satu wakil kita di majmu'ah, misalnya ada Ustadz kita dulu, Ustadz Setiawan ya kalau nggak salah, itu beliau pernah mewakili Indonesia. Kalau kita mewakili Indonesia kan data yang dipakai bukan perusahaan kita, bukan data BMT kita. Kadang yang kita ingin sampaikan kepada internasional itu adalah data makro. Nah, ya kan, data keseluruhan Indonesia. Meskipun bisa kita tambahin data-data mikro dari kampus kita atau BMT kita atau lembaga bank syariah kita gitu ya. Tapi ketika udah nasional biasanya data makro itu yang sangat digunakan. Jadi itu kita harus belajar. Dan kita juga bisa ya, kita tidak tahu, makanya saya doakan lah apa namanya teman-teman semuanya, apa namanya bisa maju karirnya, kemudian ini bulan suci Ramadan ya, dan kita harus mempersiapkan diri meskipun belum saatnya dalam rangka menambah kompetensi tadi. Jadi wawasan harus luas ya, nggak harus nunggu Pak, itu kan belum wajib, tapi wawasan harus luas. Jadi itulah artikel-artikel makro yang saya bagikan. Ya, jadi penting, bahkan keputusan-keputusan kita itu bisa berdasarkan data mikro, bisa berdasarkan data makro. Bahkan kombinasi antara keduanya itu akan lebih bagus dalam mengarahkan organisasi kita gitu. Jadi misalnya saya BMT misalnya, ya alhamdulillah kalau BMT cukup aman ya karena dia ruang lingkupnya mikro kecil dan banyaknya biasanya internal. Tapi kan yang bermasalah misalnya masalah nilai tukar. Nah ini jujur, ini harus kita sampaikan ya. Sebenarnya kita dorong BMT kita itu bisa membiayai barang-barang ekspor gitu. Kalau di Solo Raya itu ini daerah Boyolali misalnya itu ada sentra industri apa namanya logam ya, apa souvenir, kerajinan logam itu biasanya diantaranya ekspor. Apa yang terjadi dengan data makro yang sekarang misalnya nilai tukar? Nilai tukar rupiah kan sedang turun, dolar naik. Itu sebenarnya ada beberapa keuntungan bagi pengusaha-pengusaha yang dia orientasinya ekspor. Kenapa? Karena dolar nilainya lebih, ya kan? Contoh misalnya nilai dolar sekarang 15.000 yang sebelumnya 10.000. Kalau dia jual dulunya itu 10.000, tapi nilai tukarnya sekarang 15.000, jadi dia itu bukan harganya naik, tapi naik gara-gara nilai tukar rupiah yang melemah. Jadi pengusaha-pengusaha ekspor itu cukup apa mendapatkan angin segar dengan rupiah itu anjlok gitu ya. Dan macam-macam nanya. Itu kacamata-kacamata nasional seperti itu harus kita tahu gitu. Jadi bisa jadi juga misalnya kalau kalian wah terus kita bisa kami dari BMT meminta untuk membayar sodakoh, ya, menghimbau, jangan memaksa ya, menghimbau. Oh, geh, ini alhamdulillah udah dolarnya udah masuk. Nah, ini lumayan karena apa tahu, gitu. Karena ada ilmunya dan tahu, sehingga kemudian itu bisa memaksimalkan dampak BMT kita untuk kegiatan sosial finance-nya atau ekonominya. Mungkin itu aja. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari kita tutup dengan haya nakhtim hada liqa bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Alhamdulillah. Insyaallah naltaqi ba'da yumkin ana la adri. Maryam, hal anti tamkusina huna am tajiina ila نعم يا Misr أستاذ، أنا هنا في inda إندونيسيا. التيكت لمصر غالي جدا، يعني غالية Insya جدا. ya, Taala ya nad'ul anta tastati anta eh, eh, tastati an tashurina kaifal aid fi Indonesia opor wa ashabuhu minal eh, minal makulat alati fi Indonesia indati. نعم، Oke, هذا العيد الثاني لي إن شاء الله. الحمد لله يعني. Alhamdulillah. Oke, Jahid, insyaallah sanukbirukum fi an tariq WhatsApp group wa kadzalika la tasau an tahtar maqalah wahida min majmu'ah wa do wa
وأنتم له في القوم شكرا لكم والعفو منكم وهذا يوم العيد أنا أطلب عفو منكم جميعا لو كان خطأ موجودا مني وعسى الله أن يغفرنا وكذلك أن يكفر عن سيئاتنا وأن يتم تقصيرنا آمين يا رب العالمين عيد كل عام وأنتم بخير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.